terkait dengan perubahan gitu ya, gempuran digitalisasi, mungkin yang ingin saya tanyakan pertama gitu ya Pak ya, bagaimana sih sebenarnya Bapak ataupun Bino sendiri ini melihat kebutuhan pasar terhadap produk stationery ataupun perlengkapan arsip pada saat ini Pak? Kalau bisa saya jelaskan bahwa kita memang saat ini sedang ada di dalam era digitalisasi. Kami merasakan bahwa digitalisasi itu masuk dengan begitu cepat dan kami melihat bahwa saat ini, sampai saat ini pun kami merasa bahwa produk filing itu masih tetap dibutuhkan di Indonesia terutama ya. Dilihatnya dari apa? Pertama, di regulasi pemerintah. Sampai sekarang pemerintah masih mewajibkan untuk arsip itu ditahan sampai dengan 10 tahun. Jadi ketika dibutuhkan bisa disajikan secara fisik dan dibuktikan. Kemudian dari sisi perdagangan, penjual itu masih mencetak nota ataupun surat jalan untuk disertakan dengan barang ketika mengirim. Kemudian nota surat jalan itu diberikan kepada pembeli dan penjual juga mengarsipkan untuk kebutuhan follow up berikutnya. Lalu kemudian tren penjualan kertas, kita bisa melihat, saya juga memperhatikan tren penjualan kertas tiap tahunnya tetap mengalami growth yang baik. Dan ini kertas akan dicetak, kertas sebagian yang dicetak tadi akan disimpan, itu butuh penyimpanan sebenarnya. Itu kedua. Terakhir adalah stationery standar atau basic, itu masih belum tergantikan, Mbak Sarah. Kita masih pakai buku tulis, kita masih pakai alat tulis, kemudian ada gunting, cutter, penghapus, dan lain sebagainya. Jadi kami melihat bahwa dengan 280 juta penduduk Indonesia, itu masih sangat-sangat membutuhkan stationery dan filing. Jadi sebenarnya ada pergeseran pola belanja nggak sih Pak dari institusi gitu ya, dari segi kuantitasnya maupun dari jenis produk yang mereka butuhkan begitu Pak? Kalau dari jenis produk sebenarnya tidak ada yang banyak berubah. Dari institusi pemerintahan maupun swasta, mereka memiliki kebutuhan yang sama kurang lebih. Tapi kalau kita lihat dari quantity, ini fluktuatif kalau untuk pemerintah. Tapi kalau untuk swasta, stabil dan cenderung ada growth sebenarnya. Pemerintah fluktuatif kenapa? Karena di awal tahun kita tahu bahwa pemerintah membangkas belanja ATK sampai dengan 90%. Dan ini benar-benar pengaruh gitu loh. Tahun depan seperti apa ya kita nggak tahu, tergantung anggaran pemerintah sebenarnya. Tapi kalau misalnya kemarin ini kan ada musim anak sekolah baru masuk gitu ya, itu sebenarnya growth-nya gimana Pak? Growth-nya cukup baik dan meningkat dibandingkan year on year tahun lalu. Gitu justrunya. Iya, untuk produk-produk yang memang terhubung dengan sekolah. Gitu. Contohnya misalnya Bapak buku tulis. Sudah pasti paling relevan dengan back to school kita sebutnya. Buku tulis maupun mungkin pulpen gitu ya, yang memang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah gitu ya Pak ya. Mungkin terkait dengan inovasi produk Pak, ini bagaimana mungkin dari Bino sendiri ini melihat dan menyesuaikan diri dengan tren kantor yang sekarang tuh banyaknya juga hybrid begitu? Kalau saya melihat hybrid dengan ditambah dengan digitalisasi begitu ya, sebenarnya dari jenis produk tidak terlalu banyak perbedaan sampai saat ini. Jadi masih dibutuhkan kurang lebih mirip-mirip lah dibandingkan sebelumnya yang konvensional. Namun saya melihat bahwa ada produk-produk yang sifatnya short term filing itu sekarang mulai banyak dibutuhkan. Dan kami mengamati ini dan kami mulai menawarkan berbagai macam alternatif untuk kebutuhan short term filing. Nah, dari yang lain daripada short term filing, yaitu misalkan inovasi produk-produk yang lainnya, kami merasa bahwa inovasi ini merupakan bagian penting yang menurut Bino itu tidak bisa dilepaskan dari industri kami. Jadi kami berkomitmen untuk tetap melakukan inovasi dan melihat tren yang terjadi. Itu sudah pasti karena tren yang dulu mungkin masih oke, sekarang mungkin sudah berubah. Itu kami terus mempelajari dan memang kedepannya secara berkesinambungan kami akan terus memperkenalkan produk-produk yang memang hasil dari inovasi dari Bino. Tapi kalau misalnya melihat tren sekarang tuh seperti apa sih Pak? Ataukah mungkin ada merchandising juga kan, biasanya korporasi itu senang bikin merchandise atau gimana gitu, yang ada logonya atau nama dari perusahaan tersebut atau gimana nih Pak? Itu tidak tren, tapi itu sudah terjadi dari dulu kala. Dan itu terus sampai sekarang? Dan terus masih sampai sekarang. Terutama bank sih, kebanyakan. Institusi bank itu mereka lebih suka memesan filing dengan logo perusahaannya mereka. Dan kita lakukan itu. Namanya customized order. Customized order itu masih banyak juga ya Pak ya? Masih banyak Bu. Terus kalau misalnya tren sekarang gimana Pak? Yang mungkin agak berubah dikit gitu.
yang agak berubah dikit, saya rasa saya belum kepikiran, Bu. Kalau menurut saya filing itu masih sangat-sangat relevan dan dibutuhkan untuk saat ini. Oke, mungkin kalau misalnya ini kan dari tadi kita ngomongin mengenai pendidikan juga gitu ya, terus tadi juga ada korporasi. Sebenarnya kontribusi dari segmen korporasi dan juga dari pendidikan ini bagaimana sih, Pak? Wah, mungkin kalau bisa dibilang segmennya sangat besar ya, Bu, kontribusinya buat kami, karena di seluruh produk yang kami tawarkan memang tujuannya adalah untuk ke perkantoran dan sekolah. Perkantoran sendiri bisa juga eksekutif yang memakai pribadi dan sampai dengan dipakai ke kehidupan pribadi mereka. Kemudian sekolah sendiri kan juga bisa dipakai oleh guru, dipakai oleh para muridnya. Kemudian sekolah sendiri memiliki administrasi yang harus memerlukan barang-barang stationery. Dan memang kami tidak secara besar-besaran untuk langsung direct penjualan kepada korporasi maupun sekolahan. Tapi reseller-reseller kami pada ujung-ujungnya adalah ya target mereka adalah perkantoran dan sekolahan sebenarnya. Jadi ya dua segmen ini adalah segmen customer kami yang paling besar yang kami tawarkan. Apalagi orang kalau misalnya mau filing itu nggak mungkin butuhnya bisa lebih dari satu gitu ya, betul, Pak ya. Betul. Mungkin untuk arsip pribadi, untuk arsip kerjaannya gitu ya. Jadi masih sangat semenjak pandemi pun ada perubahan. Kayak misalkan sekarang ada orang-orang yang bekerja di rumah. Di rumah juga mereka butuh file sebenarnya dan butuh alat-alat tulis yang lainnya. Benar sih, Pak. Nah, terkait juga nih, mungkin memang kan berarti kalau kita simpulkan begitu ya Pak ya, memang filing yang fisik itu belum bisa tergeserkan walaupun digitalisasi ini lagi semarak banget gitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan impor Pak, barang-barang impor sendiri Pak, ini bagaimana Bino menghadapi persaingan dengan produk impor atau alternatif digital? Sebenarnya apa sih yang menjadi strategi Bino gitu ya untuk menjaga loyalitas dari pelanggan-pelanggannya? Ini kami itu sudah lebih dari 2 dekade memiliki moto yang memang menurut saya moto ini menjadi loyalitas para pelanggan-pelanggan setia kami. Motonya adalah mutu dan pelayanan adalah komitmen kami. Jadi yang pertama adalah mutu. Kami selalu berkonsisten untuk memberikan produk-produk yang memang secara kualitas baik. Dan walaupun harga di atas daripada kompetitor, tapi ketika para pelanggan setia kami membeli, ekspektasi mereka itu sesuai dengan apa yang mereka keluarkan, value for money. Jadi konsisten dalam memberikan mutu. Kemudian adalah yang kedua adalah pelayanan. Service menurut kami tidak kalah penting dengan mutu. Karena inilah yang membuat kami memiliki relasi yang sangat baik dengan para pelanggan kami, terutama reseller. Dan service ini bisa berupa proses yang cepat ketika kami menerima order dan mengirimkan, dan juga tepat waktu. Kemudian pemenuhan kuantitinya juga pas sesuai. Karena jujur kalau misalkan relasi baik tapi kalau barangnya kosong terus, itu customer pasti akan komplain. Kemudian selain itu adalah yang terakhir sebenarnya turunan dari service, yaitu ketersediaan barang. Jadi kami sangat mementingkan ketersediaan barang di distribusi kami. Sehingga ketika orang mencari barang itu pertama mudah didapatkan, kedua barangnya ada. Seorang ke toko ketika mencari barang, tidak mungkin dia ketika mencari A kosong dia akan menunggu. Dia pasti akan switching ke tempat yang lain. Makanya ketiga ini penting untuk menjaga customer kami itu loyal. Ketika sudah switching ke brand lain, mereka ada kesempatan untuk mencoba brand lain sebenarnya. Nah, ini yang kami hindarkan. Jadi strategi kami adalah 3 ini yang penting untuk menjaga loyalitas dan menang di dalam kompetisi.